Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa sih maksud dengan reporting guidelines. Pada saat kita akan submit artikel, kita diminta untuk mereport guideline apa yang kita gunakan dalam menulis artikel kita. Nah, otomatis setiap artikel yang kita tulis itu mempunyai guideline masing-masing. Nah, di guideline inilah kita bisa melihat apakah versi artikel yang kita tulis itu sudah lengkap atau belum. Karena di reporting guideline lah inilah termasuk kisi dan kisi-kisi dari apa yang harusnya ditulis di artikel kita. Oke, sebenarnya apa ya sih isinya reporting guideline ini? Untuk reporting guidelines ini kita tinggal cek di equatornetwork.org. Kita lihat bermacam di sini apa itu namanya reporting guideline for mine study types, ada randomized trials, observational studies, systematic reviews, study protocols, diagnostic prognostic studies, case reports, clinical practice guidelines, quantitative research, dan macam-macam. Di sini kita bisa cek banyak ya, Consort, Strobe, Prisma. Kita tinggal klik, kita download aja. Kemudian setelah kita klik download, kemudian kita isi kontennya. Kemudian kita cek di halaman berapa item-item tersebut. Saya kasih contoh ya. Kita mulai misalnya studi saya tentang observational study begitu ya. Nah, saya pengen cek apakah artikel saya ini sudah lengkap atau belum. Nah, di sini banyak checklistnya nih, Strobe checklist. Ada yang cohort study, case control study, ada cross-sectional study. Anggap saja penelitian saya adalah cross-sectional study. Menggunakan cross-sectional study, maka saya download aja Word atau PDF-nya begitu kan ya. Tinggal saya isi nanti. Nah, setelah saya download, keluarlah seperti ini. Nah, di sini kan termasuk kisi dan kisinya ya. Apa sebetulnya yang harus kita masukkan ke dalam main text kita. Title dan abstrak. Pertama, indicate the study design commonly used in term title of abstract. Nah, di sini ada tulisan halaman, sebutkanlah berapa menjelaskan setiap item. Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was done, what was found. Kemudian ada introduction, background, rationale, explain the scientific background and rationale for the investigation being reported. State specific objectives, including any prescribed hypothesis. Jadi semuanya sudah jelas kisi dan misinya. Kalau termasuk the methods. Metode itu bukan cuma satu paragraf ya. Banyak ini. Dari studi design, dari setting, participants, variable, data source, measurement. Dan Anda harus bisa menunjukkan pada halaman berapa studi desain ini dijelaskan. Pada halaman berapa setting ini dijelaskan. Kemudian partisipan ini pada halaman berapa dan menjelaskan eligibility criteria, sources, method, dan selection participants. Kemudian variabelnya halaman berapa, menjelaskan instrumen halaman berapa, study size, statistical methods, macam-macam ya. Kemudian di results-nya juga di sini. Dari partisipansnya, berapa banyak final participansnya, kemudian descriptive data, outcome data, main results, other analysis. Harus Anda bisa menjelaskan di manuskrip Anda. Kemudian discussion, sudah jelas di sini apa yang harus ditulis. Summarize key result with reference to study objectives. Limitations harus dijelaskan, interpretations, kemudian generalizability, oke? Kemudian funding. Funding biasanya kalau nggak dituliskan di manuskrip, tuliskan saja di title page, tergantung ya. Begitu juga dengan literature review. Kita tinggal cek Prisma begitu ya. Sini ada banyak dijelaskan di Equator Network. Ada 36 reporting guidelines untuk systematic review. Anda bisa cek, Anda bisa menggunakan yang mana terserah Anda begitu. Checklist apa yang kalian pakai begitu. Yang terpenting sesuai dan Anda bisa menunjukkan di halaman berapa di manuskrip Anda dituliskan. Kita cek misalnya di sini Prisma 2009 checklist. Anda bisa cek title apakah sudah sesuai, ada tulisan systematic review, meta analysis atau both, halaman berapa begitu kan ya. Structure summary misalnya yang tadi saya tuliskan ada background, objective, data sources, dan segala macam. Termasuk juga dari introduction sama, lengkap semua. Jadi method semua lengkap seperti ini. Bagaimana information source, search, study selections, data collection process, data items, result bias, summary measures, synthesis of result. Jadi semuanya ada kisi-kisinya di sini. Tinggal Anda ikutin saja guideline-nya itu. Nah, kalau misalnya belum ada ya tambahin begitu. Jadi ini sudah sangat lengkap sekali begitu guideline yang apa yang harus kita tulis gitu di manuskrip. Ya, termasuk juga di sini results, discussion, sama fundingnya sama ya. Nah, jangan sesekali menulis methods kayak gini nih. Cuman satu paragraf begitu. Ya, kita reject lah. Pasti di reject kalau tulis kayak gini. Udah jelas tadi method, jelas panjangnya seperti apa begitu ya. Panjang seperti ini. Dan kita tulis hanya satu paragraf. Ya, jadi tidak mungkin lah kita harus menerima artikel kayak gini. Ini bukan abstrak. Ini manuskrip full paper ya. Jadi
kita cek aja reporting guideline-nya, harus berhati-hati, dan ya sabar-sabarlah menulis begitu ya, tidak ada yang cepat, semua butuh proses. Mungkin itu saja, terima kasih.